Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Wina dari channel Medolife. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara ampuh mengendalikan anak yang kecanduan gadget ya. Nah, Mams, mengatasi anak kecanduan gadget merupakan hal yang perlu Mams upayakan sebisa mungkin ya, karena masalah ini dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembang si kecil. Nah, kebiasaan ini juga bisa memicu anak mengalami kecanduan game online ya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi anak kecanduan gadget? Nah, simak tipsnya di penjelasan berikut ini. Sebelum pembahasan lebih lanjut, silahkan subscribe, like, dan share agar lebih tahu banyak info seputar kesehatan bersama Midland. Nah, sahabat midlife, kecanduan gadget atau gawai dapat dialami oleh siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, maupun ras ya. Nah, kecanduan yang terjadi di usia anak-anak bisa menghambat proses tumbuh kembangnya dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mentalnya ya. Lalu bagaimana cara mengatasi anak kecanduan HP? Nah, berikut ini adalah tips-tips semoga bisa membantu moms untuk mendampingi si kecil di rumah ya. Yang pertama, memperbanyak aktivitas bermain secara langsung. Nah, pastikan mereka menghabiskan waktu lebih banyak ya untuk bermain dan belajar secara langsung bukan dari layar ya. Selain mencegah dari ketergantungan pada ponsel, nah bermain di luar rumah bermanfaat untuk mendukung kesehatan tubuh anak. Kedua, jadilah contoh yang baik. Nah, anak belajar dari lingkungan sekitarnya, Mams, ya. Bahkan anak juga meniru kebiasaan orang tuanya. Jika Mams terlihat sering bermain gadget, anak pasti akan mengikuti kebiasaan itu ya. Nah, salah satu cara mengatasi anak dari kecanduan HP atau gadget yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh yang baik ya. Nah, jika Mams tidak ingin si kecil sibuk bermain smartphone, nah Mams sendiri juga harus mampu mengatur waktu untuk menggunakan HP secara bijak ya. Jangan sampai begini, Mams melarang anaknya tapi Mams sendiri masih terus menempel pada gadget ya. Nah, larangan Mams tentu akan sia-sia ya, tidak akan membuahkan hasil. Lalu ketiga, terapkan gaya pengasuhan zaman dulu nih. Tidak dipungkiri ya, gadget seringkali menjadi asisten moms dalam mengasuh anak ya. Terutama jika moms sedang sibuk nih dengan urusan pekerjaan atau rumah tangga. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya, orang tua di masa lalu tetap bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik di saat belum ada penemuan teknologi seperti HP ini ya. Nah, hal itu juga bisa jadi karena mereka pandai mengatur waktu dengan baik antara mengasuh sekaligus mengurus rumah tangga. Nah, anak-anak di masa lalu itu juga sudah banyak membantu pekerjaan orang tua sejak usia dini ya, selain meringankan pekerjaan orang tua. Nah, hal ini juga bisa melatih kemandirian anak ya. Nah, demi mengatasi anak dari kecanduan gadget, cobalah menerapkan kembali gaya pengasuhan zaman dulu ya. Anggap saja lah perangkat tersebut tidak ada dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, lalu keempat, dampingi anak saat belajar online nih. Menggunakan gadget sebenarnya nggak selalu berarti negatif ya. Nah, seiring perkembangan dunia teknologi, beberapa sekolah bahkan menerapkan penggunaan perangkat itu untuk membantu anak belajar. Nah, apalagi sejak dulu ya pandemi corona tuh, anak usia sekolah menjadi lebih banyak belajar dari rumah dan menggunakan internet untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya ya. Nah, tapi sebaiknya Moms tidak lengah ya untuk mencegah dan mengatasi anak dari kecanduan gadget. Nah, pastikan Moms selalu mendampinginya saat belajar secara online ya. Nah, kemudian yang kelima, menyewa jasa pengasuh. Nah, jasa pengasuh memang harganya cenderung mahal ya, tapi jika Moms tidak punya cukup waktu untuk mengasuh anak, hal ini sebaiknya Moms pertimbangkan lagi.
Daripada anak setiap hari diasuh oleh HP ya, lebih baik jika dia diasuh oleh manusia kan. Lalu untuk mengatasi anak dari kecanduan gadget, tetapkan aturan yang ketat pada pengasuh itu ya. Nah, mintalah dia menemani anak bermain secara langsung, bukan malah memberikan perangkat itu agar anak tenang ya. Nah, jika memungkinkan, pasanglah kamera CCTV di rumah untuk membantu Mams mengawasi kegiatan si kecil dan pengasuhnya. Lalu keenam, menghindari peletakan gadget sembarangan. Nah, anak menjadi mengenal gadget dan terkait dengannya jika dia dapat mengakses alat itu dengan mudah ya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi anak kecanduan gadget nih, hindarilah meletakkan sembarangan, Mams. Pastikan juga area kamar tidur anak bebas dari HP ya. Nah, jika gadget dia butuhkan untuk urusan sekolah, nah awasi dan batasi penggunaannya seketat mungkin. Nah, beri batas waktu dia ya boleh menggunakan perangkat itu dan cegah dia membuka aplikasi-aplikasi lain yang tidak berhubungan dengan kebutuhan sekolah ya. Kemudian yang ketujuh, nah perbanyak aktivitas di luar atau di dalam rumah. Nah, penting banget ya ini untuk meningkatkan aktivitas anak di dalam rumah atau di luar rumah bisa menyita perhatian anak dan lupa dengan ponsel ya. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu cara jitu ya untuk mengatasi anak yang sedang kecanduan HP. Nah, cobalah mengajak anak untuk lari pagi atau bersepeda di hari libur, memasak bersama atau berkunjung ke rumah saudara. Nah, intinya kegiatan apapun yang membuat anak kembali aktif ya. Catat daftar kegiatan yang memungkinkan untuk melakukan dan buatlah jadwal sehari-hari. Nah, hal ini dapat membantu Moms dalam menemukan ide kegiatan yang menarik agar anak tidak bosan ya. Kemudian yang kedelapan, bersikap tegas dan konsisten. Nah, melepaskan anak dari gadget kesayangannya, nah dapat membuatnya tantrum, Mams. Nah, kondisi ini memang sulit dihadapi. Nah, tapi ingat ya, Mams harus tetap tegas dan menetapkan aturan yang sudah dibuat ya. Jangan sampai Mams iba ya dengan rengekan si kecil. Nah, ingat selalu tujuan Moms yaitu mengatasi anak dari kecanduan gadget yang dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi masa depannya ya. Ya, tantrum memang sih situasi yang merepotkan, tapi yakin ya kalau hal ini hanya terjadi di awal ya. Nah, jika tetap konsisten, Moms akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar ya. Cara mengatasi anak tantrum saya sudah jelaskan ya di link yang akan saya tulis kembali di deskripsi. Kesembilan, minta bantuan tenaga profesional. Nah, jika langkah-langkah yang tadi saya paparkan tidak memberikan efek yang maksimal atau mungkin anak malah menjadi stres, cemas, atau bahkan depresi. Nah, jika hal ini terjadi, cobalah konsultasi pada orang yang profesional seperti dokter atau psikolog anak ya. Nah, cobalah berdiskusi dengan mereka dan meminta saran pengasuhan yang lebih baik ya. Mereka akan membantu Moms dalam mengatasi anak yang kecanduan gadget. Lalu kesembilan, tindakan orang tua saat anak mendapat kedapatan menonton konten porno ya. Nah, di era digital, konten-konten vulgar kini semakin mudah ditemukan ya, bahkan sejumlah situs mesum tidak menyertakan batasan usia. Akibatnya, anak dapat dengan mudah mencari dan menonton film porno. Nah, bagi orang tua yang tidak ingin buah hatinya menyaksikan tontonan dewasa sebelum waktunya, nah tentu merasa khawatir. Nah, lalu bagaimana sih orang tua, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Nah, orang tua perlu waspada, pornografi ada di mana-mana. Nah, pornografi menjadi permasalahan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan ya, Mams. Nah, karena sejumlah anak sudah mulai mengakses konten dewasa sejak usia dasar ya.
Nah, kebanyakan anak laki-laki dengan sengaja mencari konten-konten porno di internet nih, Mams. Bahkan sebagian dari mereka mengalami kecanduan pornografi. Astagfirullahaladzim ya. Nah, tapi bukan berarti anak perempuan tidak mengalami hal yang sama ya, Mams. Mereka juga beresiko mengalami kecanduan terhadap konten-konten itu. Mirisnya lagi nih, pornografi itu tidak hanya diperoleh saat anak menonton film porno ya, melainkan dalam berbagai media yang umumnya ditunjukkan untuk anak-anak seperti game, komik, sampai film kartun. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu, di era digital ini, Moms perlu melakukan upaya-upaya ekstra dalam mendidik dan mengasuh anak ya, Moms. Nah, Nah, pada hal ini termasuk mencegah buah hati Mams menonton tayangan porno serta melakukan tindakan yang tepat bila sudah terlanjur. Nah, memergoki anak menonton film porno apa yang harus dilakukan nih Mams? Nah, pornografi dapat berbahaya bagi kesehatan mental anak. Nah, lalu bagaimana jika Mams mendapati si kecil menonton konten itu? Nah, berikut ini adalah tindakan yang bisa Mams lakukan ketika memergoki anak sedang menyaksikan konten porno nih. Yang pertama, tetap tenang nih Mams ya. Nah, ketika mendekati anak mengakses gambar atau video yang tidak pantas ya, sebaiknya Mams nggak langsung marah begitu saja ya, apalagi tanpa menjelaskan alasannya ya. Reaksi berlebihan seperti marah atau berteriak hanya dapat membuat anak semakin penasaran, Mams. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tetap akan mencari konten itu secara sembunyi-sembunyi ya. Lalu kedua, tanyakan dari mana sih dia memperoleh tontonan itu ya. Kadang orang tua itu nggak menyadari kemampuan anak dalam menjelajah dunia maya ya. Tubuhnya memang ada di rumah, tapi dengan HP di tangan dia mungkin sudah mengembara kemana-mana, Mas. Nah, penting bagi orang tua untuk mengetahui dari mana dia mendapatkan konten itu ya. Nah, jika jawaban anak tidak memuaskan, Mams cobalah untuk mengecek ya riwayat pencarian di gawai pribadinya dan mencari tahu dengan siapa saja dia berhubungan di internet ya. Lalu ketiga, jelaskan tentang hal-hal yang pantas dan tidak pantas nih. Memasuki usia pubertas, ya wajar ya jika anak merasa penasaran sih pada hal-hal yang berbau seksual gitu ya. Nah, alhasil anak menonton film porno untuk menjawab rasa penasarannya terhadap aktivitas seksual dan keintiman ya. Nah, oleh karena itu, segeralah luangkan waktu untuk melakukan edukasi seks pada mereka ya. Nah, coba juga jelaskan tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilihat oleh anak. Nah, sampaikan juga hal-hal yang belum saatnya dilakukan di usia mereka. Lalu keempat, tunjukkan rasa kecewa ya. Daripada memberikan hukuman dan bentakan yang keras, lebih baik tunjukkan kekecewaan pada anak. Sebagai contoh, misalnya Mams bisa berkata, oh Mama nggak menyangka ya kamu menonton video yang seperti ini gitu ya. Nah, kalimat semacam itu ya setidaknya ya dapat menimbulkan rasa bersalah dalam diri anak ya. Harapannya apa? Harapannya dia kemudian berusaha untuk menghindari hal-hal semacam itu agar Mams tidak kecewa kepada dia ya. Lalu kelima, berikan kepercayaan pada anak Mans ya. Mans tentu merasa sangat khawatir ya ketika memergoki anak menonton film porno kan. Berbagai dugaan kemudian muncul di benak Mans dan bertanya-tanya, apakah anak saya sudah kecanduan nih? Ya, nah wajar ya jika Mans merasa seperti itu. Nah, tapi sebaiknya hindarilah berburuk sangka dan menuduh anak sembarangan ya. Berikanlah dia kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa hal itu tidak akan terulangi lagi ya. Lalu keenam, ajari anak cara bermain internet yang aman. Nah, kebanyakan konten porno lebih mudah didapatkan melalui internet. Ada kemungkinan dia tidak berniat menonton konten itu ya, tapi dia bisa tidak sengaja menontonnya karena diarahkan oleh tautan tersebut ya atau tertentu ya.
Nah, oleh karena itu ajarilah mereka cara menggunakan internet yang aman. Nah, beritahu juga anak untuk tidak mengklik link sembarangan ya. Peringati juga nih Mams untuk tidak berinteraksi dengan akun-akun asing di dunia maya. Lalu ketujuh, lakukan pembersihan di gadget anak. Nah, jika anak bisa menonton film porno di gawai mereka, nah bukan tidak mungkin hal itu dapat terulang lagi baik sengaja maupun tidak sengaja ya Mam. Bahkan bisa jadi dia sudah terjebak dan terus-menerus dikirimi sajian porno secara otomatis ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya Mam segera melakukan pembersihan. Mams bisa melakukan sendiri atau meminta bantuan orang yang lebih ahli ya. Kedelapan, tingkatkan keamanan akses internet. Nah, agar masalah ini tidak terulang lagi, cobalah memperketat keamanan akses internet anak ya, Mam. Nah, berikut beberapa saran cara untuk memastikan keamanan anak ketika membuka internet nih. Memblokir situs-situs mesum di mesin pencarian. Nah, kemudian menduplikasi akun-akun anak pada perangkat Mams agar bisa dipantau interaksinya ya. Lalu membatasi akses internet hanya di ruangan kerja. Kemudian memasang password yang tidak diketahui anak sehingga dia hanya bisa mengakses internet atas persetujuan Mams ya. 9. Evaluasi pergaulan anak. Nah, memasuki usia remaja, anak menjadi semakin akrab dengan orang-orang di luar rumah seperti teman sekolah, tetangga, dan sebagainya. Nah, anak bisa saja mendapati konten porno dari teman atau dari orang yang umurnya lebih tua, Mams. Nah, jika dia mendapatkan konten porno dari orang-orang itu, sebaiknya Mams batasi pergaulan anak dengan mereka, ya. Selanjutnya, perkenalkan atau arahkan dia bergaul dengan teman-teman baru yang menurut Mams itu lebih terpercaya ya. Nah, itulah penjelasan seputar 6 cara ampuh untuk mengatasi anak kecanduan gadget. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa menghubungi nomor admin yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa kembali. Salam sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.